Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah, Jumat Mubarak. Hari ini kita sholat Jumat di Masjid Asy-Syuhada di BBS 3 Ciwaduk, Cilegon. Mendengarkan tausiah dari Ustadz Syarif Hidayatullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua muhasabah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku sekalian, hafizani wa hafizatullah, kita berbahagia diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya. Semoga semua kegiatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa pada Jumat kali ini adalah tentang godok. Godok itu diartikan dengan marah. Dalam Al-Quran, kata godok dengan derivatnya, dengan tasrifannya kurang lebih disebut 24 kali dengan menggunakan kata-kata ghadiba, godok, maghdub, ghadban. Yang tercatat Nabi yang marah dalam Al-Quran disebut dua nabi. Yang pertama adalah Yunus, idzahaba mughadiban. Yang kedua Nabi Musa, disebut juga Qurban Asifah. Marah didefinisikan dengan salah satu emosi manusia yang kompleks dan dapat muncul kapan saja, termasuk dalam menghadapi situasi berinteraksi dengan orang terdekat. Jadi biasanya marah itu pada orang terdekat, yang satu ruangan, tergantung levelnya. Kalau marahnya cukup biasa. Nah, akan gejala itu dilihat dari sisi gejala peningkatan tekanan darah. Ya. Kalau marah itu kuat, tinggi, maka dalam Al-Quran disebut dengan goib. Goib itu puncak kemarahan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tepat diartikan yang murka. Dalam beberapa ayat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghadapi marah. Ya, antara lain Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang buruk dari bisyarrin min dzalika, maktub pada menjawab
yang lebih buruk daripada itu. Siapakah? Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan ia murka padanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan mereka kera-kera dan babi-babi, wa abadat taghut, dan penyembah taghut. Ya, Allah sampai menggunakan istilah binatang untuk orang tertentu yang dahulu dilakukan oleh Yahudi, karena mereka mempunyai sikap yang melampaui batas. Ulaika syarrul makan, mereka adalah seburuk-buruk makan tempat. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka telah melenceng dari jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian, adapun itu disebutkan sebab. Jadi marah itu ada dua macam, ada marahnya Allah dan marahnya manusia. Marahnya Allah, jadi kita menggunakan kaidah akidah, ya, berdiri di atas 4 kaidah, yaitu ghairu tahrif, ghairu tamsil, dan ghairu takyif. Kita menerima begitu saja Allah murka. Seperti apa murkanya Allah? Kalau yang enggak menggunakan kaidah ini, mereka menafsirkan dengan menghukum. Maka Allah punya emosi. Tapi bagi kita terima begitu saja. Pasti murka Allah ada hukumannya. Nah sekarang kalau marah pada manusia, ini ada dua dalam kajian tafsir tematik. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Jadi tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang terpuji, yaitu marah karena kebenaran dipersembunyikan, karena kebenaran tidak dijalankan. Tapi kebanyakan marah yang kita lakukan marah yang tidak terpuji, tercela. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, anna sa'ala Rasulullah ma yubahidu min ghadabil. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dicatat oleh Imam Ahmad, seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku harus berbuat supaya Allah tidak marah? Lalu Rasulullah menjawab, la takbar, jangan marah. Supaya Anda tidak dimarahi Allah, jangan marah. Ya, karena ada ayat nanti, intan surallah yang Allah. Kalau Anda menolong Allah, Allah akan menolong Anda. Kalau Anda ingin tidak dimurkai Allah, tidak dimarahi Allah, jangan marah. Jadi marah itu memang, apalagi umur kita semakin meningkat, itu buruk buat kesehatan. Kecuali barangkali marah yang bisa memberikan solusi. Jadi kalau marah kita antara marah dan tidak marah tidak memberikan solusi, justru akan memperburuk kesehatan kita. Lebih baik kita hadapi dengan tenang. Beberapa pendidik juga berkesimpulan marahnya guru kepada murid dengan menghukum itu ternyata tidak baik buat masa depan anak. Nanti sang anak itu akan selalu trauma. Nah inilah yang terjadi pada bangsa Indonesia ya. Dia kalau suruh maju dia takut. Tapi beda dengan orang-orang Eropa, dibiasakan mereka bicara berani pada Allah. Sehingga kita rada kendor. Apa yang saya akan omongkan ini salah atau benar ya, salah kita. Kalau mereka berani. Nah kita kembali. Kemudian ada ayat lain surat 3 ayat 133 yang memberikan ajakan kepada kita untuk meraih ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bergegaslah untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan, ampunan. Bukan sekedar ampunan,
wa jannatin surga arduhas samawati wal ardh yang luasnya langit dan bumi. Bagaimana caranya? Allah memberi Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapakah atau bagaimanakah karakter orang yang bertakwa? Allah melanjutkan, alladzina yunfiqun, orang yang senantiasa setia berbagi. Yunfiqun itu fi'il mudhari yang tujuannya istimrar, tidak mata-mata, yang selalu bersedia berbagi pada orang lain. Pisara wal Yunfiqun itu berinfak dalam keadaan senang dan tidak senang. Jadi bukan senang saja, saat tidak senang dia juga tetap memberi bantuan pada orang lain. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Di sini tidak disebut ghadab, tapi ghaidha. Tadi sudah disebut di depan bahwa ghaidha itu peningkatannya, yang tingkatnya itu lebih tinggi daripada ghadab. Artinya tingkat kemarahannya sudah tidak terkendali. Tapi orang yang bertakwa mampu menunjukkan murkanya. Nah ini luar biasa. Ya, kalau orang yang tidak beriman, marahnya tidak terkendali sehingga berujung penyesalan. Banting barang-barang berharga, menyakiti orang, kata-katanya kasar, kan ditandai dengan gitu, mukanya merah, matanya melotot, tangannya bentar, mau memperek, kakinya mau nyepak. Itu ciri orang. Orang yang beriman akan sadar bahwa kemarahan itu tidak baik. Dia mampu menundukkan. Ada cerita yang menarik. Seorang majikan marah, sama-sama ngerti antara majikan dan pembantu. Kemudian pembantunya membacakan ayat ini. Sang majikan yang sedang marah tunduk hati. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bukan sekedar menundukkan murka, tapi dia memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan berbuat baik, alih-alih dihukum, si pembantu itu malah dibebaskan dari perbuatan. Ongkos pulang. Jadi sulit dicapai orang. Memang saudara, dalam Islam itu ya, ajaran yang mampu merubah manusia buruk, manusia sebejat apapun menjadi manusia yang benar. Ini sudah contohkan karena kita dulu orang Islam itu masyarakat jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Kalau dia motong hewan, ada salah satu seni motong hewan. Ada yang nggak mau sekali dibunuh, itu tangannya dimasak. Nanti tangannya, kakinya, karena dia nggak butuh semuanya kepada hewan pun dia. Yang kemudian jatuh seluruh fitrah mengubur anak perempuan hidup karena malu. Pada waktu itu masyarakat kalau punya anak perempuan mereka kubur hidup. Tapi bayangkan dalam waktu relatif kurang dari 50 tahun masyarakat yang tersisih ini menjadi masyarakat yang beradab, memimpin dunia. Dua negara adidaya bisa ditunduk. Kalau kita ingat itu, kita menengok Indonesia. Kita sudah 75 tahun mendekat 80. Kita akan mencapai Indonesia emas pada 2025 pada 2045. Rencananya, nah ini harus sukses. Walaupun belum ada tanda-tandanya, mudah-mudahan tercapai ya, masih 20 tahun lagi. Itu masa anak-anak kita. Kita kembali sini. Lalu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru. Dan orang-orang yang ketika melakukan mengerjakan fahisyah, perbuatan yang kecil atau mendolimi diri sendiri, dzakaru. Dia ingat. Jadi ada remnya. Nah ini bedanya orang mukmin dengan kita. Ini harus mempunyai rutinitas yang terus-menerus. Nggak bisa sekali dua kali latihannya, sehingga kita bisa merem. Saat kita marah kita tahu kita sedang ditunggangi setan.
Gak mungkin kita akan lihat setan gelopotan. Nah, walam wa fastaghfiru li dzunubihim walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan apa yang dikerjakan. Yang sudah tahu salah, tobat, tidak melanjutkan, berhenti. Lalu Allah melanjutkan, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Balasan untuk orang-orang seperti ini adalah ampunan dan surga. Tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akhir dari ayat ini ditutup wa ni'ma ajrul amil. Sungguh sangat indah orang yang beramal seperti ini. Orang yang bisa mengamalkan ini sangat indah. Ya, jadi hamba Allah yang nomor satu. Bukan perbuatan yang mudah ya, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, terus apa saja yang membuat Allah murka? Menurut catatan yang diteliti dari Quran, pertama adalah kekafiran dan sikap munafik. Kafir itu aja kafir dalam bahasa Inggris. Saya menutup kebenaran. Kita sudah tahu benar, mengaku benar, tidak mengaku. Yang kedua nifaq. Ya. Lahir batinnya berbeda. Lahirnya bagus, batinnya busuk. Nah, kita jangan sampai bersikap seperti itu. Itu pernah Allah hukum kepada orang Yahudi. Umat lain oleh Allah langsung kalau melakukan dosa atau kesalahan langsung dihukum instan. Tapi kepada umat Nabi Muhammad ditunggu sampai akhir hayat. Itulah mengapa kita bertanya-tanya, mengapa dosa yang dilakukan oleh umat terdahulu kumpul semua di zaman kita? Kok tidak ada hukuman? Ini atas permintaan negosiasi Nabi Muhammad SAW. Dan karena beliau itu adalah Rasulullah min anfus azizun alaihi ma'anikum. Beliau sadar umatnya lemah, maka ditunggu sampai kematian. Kemudian yang kedua, kabairah dulu. Rasulullah pernah menyatakan, istanibul mubiqat, jauhilah mubiqat, sesuatu yang mematikan. Ada 7 hal. Apa saja kata Rasulullah? Sahabat bertanya, wa ma hunna? Apa saja? Pertama, asyirku billah, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, qatlun nafsi, membunuh orang tanpa ada alasan yang benar. Wa aklu riba, makan riba. Nah, inilah yang menggejala pada kita. Kita belum bisa lepas secara murni dari riba. Wa aklu mal yatim, makan harta yatim. Wa tawalli yaum zakah, mundur saat kita perang, lari dari medan perang. Yang terakhir, qatlul musannad al-batil, menuduh orang tanpa bukti. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah tausiah pada Jumat ini. Semoga pesan-pesan Rasulullah bisa kita cermati dan kita bisa amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah selesai sudah khutbah Jumat pada hari ini, hari Jumat 21 Februari 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Syarif Hidayatullah. Semoga bermanfaat muhasabah diri kita tentang marah. Jadi penting untuk kita untuk memanage marah kita. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Wassalam.